backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step high 펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game. Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast Rumah Repa. Podcast yang hadir untuk menemani kalian dengan cerita inspirasi dan tentunya menarik, tapi bermakna juga nih. Saya Repalina dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti pernah dialami oleh semua orang, yaitu tekanan hidup. Siapa nih di sini yang lagi ngalamin tekanan hidup? Jangan lupa untuk mendengarkan dan menyimak cerita kita hari ini ya. Hidup itu nggak selalu mulus, terkadang kita pernah merasa tertekan, merasa capek, bahkan pengen nyerah. Nah, tapi gimana caranya agar kita tetap semangat? Dan kali ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Dedita. Halo Dedita, apa kabar? Juga untuk teman-teman pendengar Suara Semangat, alhamdulillah kabar aku baik, senang banget bisa ngobrol di sini. Senang juga nih bisa ngobrol bareng. Nah, hari ini cerita kita dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari. Dan semua orang pasti pernah ngalamin masa tertekan. Kalau menurut Dedita, apa sih sebenarnya tekanan hidup itu? Oke, kalau menurut aku tekanan hidup itu kondisi ketika kita merasa terbebani oleh masalah, tuntutan, bahkan ekspektasi yang lebih besar daripada kemampuan kita saat itu, yaitu kayak masalah ekonomi, pekerjaan, hubungan, bahkan tekanan dari diri sendiri. Betul banget nih, kadang tekanan hidup itu datangnya nggak dari luar loh teman-teman, tapi terkadang juga tuh dari ekspektasi diri kita sendiri. Nah, kalau boleh tahu pengalaman pribadi Dedita, apa sih momen paling berat di hidup Dedita yang sehingga membuat Dedita menjadi sangat-sangat tertekan? Oke, dulu itu aku pernah kehilangan pekerjaan secara mendadak. Dari situ aku benar-benar bingung karena aku nggak mikirin diri sendiri kan, karena aku punya tanggungan kepada keluarga aku. Di situ aku benar-benar bingung, kayak aku udah nggak ada harapan. Wah, saya bisa bayangin ya, dan juga teman-teman mungkin bisa bayangin ya, betapa sulitnya narasumber saya yaitu Dedita pada saat itu. Tapi sekarang dia bisa bangkit lagi loh, artinya pasti ada proses panjang yang dilaluinya. Betul. Nah, di sini kita tanya nih, apa sih yang bikin Dedita akhirnya bisa tetap semangat melewati masa itu? Oke, beberapa yang bisa bikin aku semangat yaitu dengan aku berusaha menerima dulu kenyataan aku. Kadang kita itu terlalu sibuk untuk menolak keadaan, padahal itu bisa bikin makin stres kan. Dan yang kedua, aku fokus ke hal-hal kecil yang bisa bikin hati aku lebih tenang. Dan yang ketiga, aku itu perbanyak ngobrol dengan orang-orang terdekat aku. Dari situ aku bisa semangat lagi. Wah, setuju banget nih teman-teman. Kadang kita pikir kalau tekanan hidup kita berat itu harus ada solusi besar. Padahal hal-hal kecil juga nih bisa membuat kita semangat. Apalagi kalau kita mengobrol dengan orang sekitar kita. Nah, menurut Dedita, pasti di setiap kita melewati proses tekanan hidup itu ada sebuah kesalahan yang sering dilakuin pada saat menghadapi tekanan hidup. Kesalahan apa saja sih? Kalau menurut aku, salah satu kesalahan yang sering terjadi itu ketika kita memendam semuanya sendiri. Banyak orang yang merasa malu dan takut dianggap lemah kan, padahal berbagi itu bukan tanda kelemahan, justru bisa bikin hati kita lega. Kesalahan kedua yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itulah yang bisa bikin kita makin jatuh dan bisa menghindar dari orang-orang. Bener banget nih sekarang, apalagi dengan media sosial yang pastinya teman-teman tahu. Kita gampang banget kayaknya membandingkan hidup kita sendiri dengan orang-orang. Jadi kayak rasanya tuh makin berat ya, Ded. Iya, betul. Padahal orang lain hanya melihatkan sisi terbaiknya aja kan. Kita nggak pernah tahu di balik layar apa aja yang mereka lalui. Kalau begitu nih teman-teman, ada sebuah tips nih, kita tanya nih ya. Apa sih tips yang dilakukan pendengar biar tetap semangat meskipun sedang ada di titik tertekan?
Oke, aku udah beberapa tips nih yang sederhana yang aku lakuin dulu. Yang pertama itu aku buat daftar hal-hal yang bisa aku syukuri. Itu sederhana tapi bisa membantu. Dan yang kedua, fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jangan buang energi ke sesuatu di luar kuasa kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk rawat tubuh kayak makan sehat, tidur yang cukup, dan banyak bergerak. Tips yang sangat berguna ya teman-teman. Iya. Kadang kita tuh lupa, padahal kalau tubuh kita sehat nih, itu bisa jadi sumber semangat kita loh untuk melawan tekanan hidup. Nah, menurut Dedita, apakah tekanan hidup itu bisa membawa sisi positif? Tentu aja bisa dong. Justru tekanan hidup bisa bikin kita tumbuh. Dari situ kita bisa belajar lebih kuat, lebih sabar, bahkan lebih bijak. Banyak orang yang sukses justru karena pernah jatuh dulu. Jadi tekanan hidup itu bukan segalanya akhir, tapi seperti batu loncatan. Setuju banget. Jadi jangan takut sama tekanan hidup ya teman-teman dan juga narasumber saya, termasuk saya sendiri nih. Karena itu bisa jadi cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Sebelum kita tutup, boleh dong Dedita kasih satu pesan singkat untuk teman-teman dan juga pendengar mungkin yang lagi berada di fase tertekan. Oke, pesan aku sederhana. Jangan pernah berhenti untuk percaya diri sendiri. Setiap badai pasti berlalu. Hari ini memang berat, tapi percayalah besok akan bisa lebih baik lagi. Wah, terima kasih banyak ya Dedita. Untuk cerita dan inspirasinya, saya yakin banyak teman-teman yang merasa lebih kuat setelah mendengarkan podcast ini. Segitu dulu ya obrolan kita tentang tekanan hidup hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar dan juga penonton. Jadi ingat ya, semua orang itu pasti punya tekanan hidup masing-masing. Jadi jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Santai aja ya. Hidup itu bukan lomba. Makasih sekali lagi udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, yaitu podcast Rumah Repa. Saya sebagai host Repalina mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.